Halo, kali ini kami ada di Jogja Utara, dekat ke Jalan Tajem, dan ini lokasinya ada di Sukoharjo, Ngagel, Sleman. Untuk ini posisi ada di paling ujung, sehingga nanti misalkan untuk parkir bisa langsung berhenti di sini, ini tidak mengganggu tetangga. Dan ini lokasinya ada di sebuah klaster, total ada 5 unit dan sisa 1 unit ini untuk yang 2 lantai. Nah, untuk rumahnya ini hadap ke utara, jadi misalkan teman-teman ditarik lurus ke arah barat sana, kurang lebih di Jakal KM 9-an, kemudian ditarik ke arah selatan sana di Jalan Tajem. Jadi untuk fasilitas seperti SD Model, SD Budi Mulya, kemudian untuk fasilitas lainnya di sini cukup terjangkau. Untuk luas tanahnya ini di 108 meter persegi dengan dimensi kurang lebih ini 7 ke belakang 15,4-an ya. Cuma memang untuk ke belakang ini agak sedikit menyempit, mungkin bisa ditarik garis lurusnya ke sana ya. Oke, untuk fasadnya keren ya, konsepnya Scandinavian minimalis. Tentu saja lihat untuk permainan atapnya dia menggunakan model atap pelana dengan genteng beton flat yang sudah dicat warna hitam, dimana warnanya mirip seperti Nook yang ada di depan sini. Nah, kemudian ini menarik, di sebelah paling kiri sendiri ini ada satu permainan bingkai sampai ke atas warna putih, itu untuk jendelanya yang konsepnya ada permainan masuk ke dalam di bagian ujung, dan untuk di bagian samping kanan dan kiri dia flat aja. Nah, kemudian yang bagus ini untuk permainannya supaya tidak terkesan polos saja, di tengah-tengah dikasih horizontal untuk naruh lampu LED-nya. Kemudian di sebelah sini nih dia ada majuan, dimana ini kurang lebih kisaran 120, dicat warna abu-abu, kemudian di bagian bawah di atas juga dilengkapi sama lampu tempelnya. Nah, yang menarik untuk majuannya ini dia diatapi sebagian untuk di bagian atapnya sana. Oke. Untuk sapi-sapian di area teras ini juga sudah dikasih, dan yang menarik sudah dikasih tali air juga, sehingga misalkan nanti ada rambatan air masuk ke sini sudah dipecah di bagian sini. Nah, kemudian ini ada yang menarik, di sebelahnya persis ada warna coklat garis lurus sampai ke atas. Ini memberikan kesan tinggi di rumah ini. Oke, untuk area carport ini cukup lega karena untuk lebarnya 7 ini di full untuk di paving semua. Ini lantainya dia menggunakan keramik dari segi ukuran di yang 30 kali 30 dengan pengerjaan yang rapi seperti ini, kesan leganya dia tetap masih dapat. Dan di ujung sana seperti sini juga, plus juga di arah sana sudah dikasih tanaman, sehingga nanti untuk hijau-hijauannya di rumah ini itu tetap dapat. Oke, sebelum masuk ini ada satu pintu samping, tapi nanti kita bahas saja ketika ada di dalam rumahnya. Nah, kita masuk melalui pintu sini. Ini sudah dikasih teras minimalis untuk transisi aja ya, tidak diperuntukkan untuk nongkrong di depan rumah. Dari ukurannya kisaran 1x1 masuk ke dalam. Ini sudah dibonusi semodul dari body, dan untuk pintunya juga cukup tinggi ya, kisaran 2,5-an, sudah menggunakan kayu. Dan untuk busanya dia menggunakan aluminium warna hitam. Masuk, kita langsung ketemu di ruang tamu. Menarik, di lahan seperti ini ya 108, dia dimanfaatkan open space untuk ruang tamu, kemudian ruang keluarga, di mana di tengah-tengahnya ini ada satu akses pintu samping yang saya tadi ceritakan tadi. Untuk pintu sampingnya dia berhenti di sini, dan sebenarnya bisa sampai ke sana, cuma untuk kenyamanan akses teman-teman dia cukup sampai sini aja. Dan di sebelah sini ini sudah dikasih step untuk nanti teman-teman berjalan dari sana ke sini, dan ini juga sudah dilengkapi sama lampu taman.
ditempelkan di dinding sehingga kesan dramatisnya ketika nanti masuk lewat pintu samping ini teman-teman dapat. Dan yang penting untuk diingat ketika teman-teman membuat bikinan bukaan seperti ini, di atasnya juga adalah membuat folder seperti yang ada di sini. Ini sudah dilengkapi beberapa titik sehingga nanti misalkan air hujan masuk ke sini itu sudah aman. Oke, kita bahas lagi masuk ke dalam. Untuk ruang tamunya ini cukup minimalis, cuma di bagian depan ini belum dikasih partisi. Ini cukup untuk 1, 2, 3 orang dengan jendela di sini, dan di belakang juga ada jendela sehingga misalkan pengen butuh udara dan cahaya yang lebih tinggal dibuka aja. Untuk plafon, nah teman bisa lihat ini menarik ya, sudah dibikinin railing khusus untuk gorden, tapi untuk rumahannya dia di fold untuk sampai ke sini sehingga kesan minimalisnya dapat, dan ini dimanfaatkan juga untuk menaruh lampu LED. Dan terus narik sampai ke sini sampai ujung, dan ternyata di sini juga masih dipertahankan sehingga ada lampu LED yang mengelilingi di atap lantai 1 ini. Keren ya. Kemudian di sini juga sudah dipasangi CCTV sehingga untuk keamanan juga bagus. Untuk plafon di sini dia menggunakan gypsum. Untuk meja makannya di sini simple ya. Dia menggunakan HPL biasa, kemudian yang di bawah dia menggunakan kaki-kaki besi bulat. Nah, untuk yang dibikin spesial di sini adalah ada satu void ke atas yang tinggi mungkin kisaran hampir 7 meter sehingga ketika teman duduk di sini itu bisa nyaman banget. Terlebih nanti di sini ada satu ruang keluarga sehingga misalkan ada yang di sini dan di atas juga masih bisa memungkinkan untuk komunikasi. Ini ada satu pembatas yang mana ini ketika ditutup memang sempit sehingga nanti ini ketika mau ditutup ya ini dimajukan biar muat. Tapi seperti ini bagus sih teman-teman. Jadi kesan kompaknya dan leganya didapatkan. Untuk dapurnya keren sih, favorit teman-teman, semi outdoor sehingga nanti ketika masak berat di sini teman-teman itu bakalan nyaman. Teman bisa perhatikan untuk atapnya ini sudah di fullkan sampai ke tepian sini sehingga untuk tambias-tambias di sini ini sudah diminimalisir banget, terutama untuk di bagian sini. Ini untuk dinding pembatasnya dan di bagian atapnya ini sudah dilebihkan ke sana. Ini nanti airnya langsung jatuh ke parit yang ada di samping rumah ini. Kemudian di area sini ini meskipun dapurnya cuma sampai sini tapi untuk atapnya sudah sampai ke sana sehingga untuk tambias ini sudah sangat diminimalisir banget. Kemudian untuk dapurnya ini teman-teman bisa lihat sudah dipasang kompor minimalis juga, kitchennya juga sudah rapi. Untuk bukaan-bukaannya seperti ini 1, 2, 3. Ini yang untuk naruh piring-piringnya, dan ini yang untuk peralatan lainnya di atas juga menarik, sudah dipasang full. Ini masih ada mungkin perintilan-perintilan yang belum selesai sehingga teman-teman juga masih melihat barang-barang tukang seperti ini. Kemudian tadi ada di bawah lemari ya. Kemudian untuk arrange-nya juga sudah dipikirkan di samping daripada dapur, dan posisinya juga semi outdoor seperti ini. Jika misalkan hujan untuk yang kapasitas sedang ini masih nyaman teman-teman nyuci di sini, dan misalkan untuk jemur di area sini itu juga masih memungkinkan. Ke sini ini masih ada satu space lahan yang dimanfaatkan untuk santai di lantai bawah. Yang spesial ini nyambung dengan kamar tidur utama teman-teman. Oke, ini void bukaan sampai ke atas, bisa dipastikan sangat nyaman ketika teman-teman santai di sini. Oke, kita ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya dengan material yang tidak jauh beda dengan seperti yang kita lihat tadi. Untuk lantai dia menggunakan granit 60-60, termasuk untuk ini juga. Nah, di bagian atas ini yang menarik, permainan plafonnya menggunakan drop ceiling. Untuk rumah dari gordennya seperti konsep yang di depan, dia dibikin full dari ujung sampai ke ujung sehingga kelihatan lebih simpel dan dimanfaatkan untuk lampu LED-nya. Untuk kamar mandi dalamnya seperti ini.
Untuk materialnya bagus, dia menggunakan standar, dan kelasnya juga dia menggunakan kelas yang bagus. Dan showernya, nah ini yang bikin keren sih, dia modelnya tanam sehingga untuk di area sini dia clean. Cuma memang dari segi pemasangan keramiknya ini ada sedikit yang kurang bagus. Ini ada genangan air di sebelah sini ya, jadi sedikit kurang baik. Tapi nggak begitu masalah, nanti teman-teman tinggal mungkin bisa direkor ulang supaya nanti tidak ada genangan air di sini. Exhaust fan sudah ready, untuk pencahayaannya sangat bagus, pemasangan granitnya juga rapi. Oke, ini adalah pintu tadi yang menuju ke ruang tengahnya. Di yang bikin menarik tadi itu kamar tidurnya nyatu dengan taman di belakang. Ini di lantai satu masih ada satu kamar tidur lagi, ini kamar tidur anaknya. Ini sudah ada jendela yang bisa dibuka ke depan, jadi untuk pencahayaan dan akses udaranya bagus. Untuk material finishingnya sama seperti di kamar tidur yang tadi. Untuk pintu di sini juga masih sama seperti pintu yang sebelumnya, itu menggunakan kayu jati dan kusen aluminium warna hitam. Oke, di bawah tangga ini ada satu kamar mandi. Dari segi materialnya ini masih sama seperti yang ada di kamar mandi dalam, dan untuk di sini dia lebih bagus karena untuk meminimalisir genangan air dia ada di pojokan sini saja. Dan secara umum untuk pemasangannya kemudian materialnya sudah bagus. Oke, ini juga sudah dikasih lampu LED, jadi untuk kesan dramatisnya di sini didapatkan. Untuk di bawah tangga dia sudah ditutup sehingga kelihatan rapi, dan tangganya dia menarik menggunakan besi holo yang jaring-jaringnya dia dibikin manual menggunakan besi 8. Keren ya. Untuk tangganya dia menggunakan besi biasa teman-teman. Oh, ini ditutup dengan menggunakan GRC. Kemudian untuk tangganya dia menggunakan kayu dan rangkanya dia menggunakan besi. Yuk kita naik ke atas. Oke, ini di area bordesnya. Di sini masih ada satu ruangan, nanti bisa dimanfaatkan teman-teman sebagai gudang. Dan untuk naik lagi ke lantai 2-nya ini cukup 3 step saja. Dan ini langsung ketemu ke kamar tidur yang kedua. Oke, keren sih. Ini sudah dilengkapi juga sama jendela, bisa dibuka, yang satunya mati. Untuk lantai dia menggunakan vinil teman-teman, sehingga kesannya lebih homey, termasuk untuk planknya dia sama menggunakan vinil. Dan dari plafon masih sama konsepnya menggunakan gypsum dengan permainan landscape di rumah untuk rally gordennya. Oke, ini yang spesial adalah ada satu void, teman-teman bisa ngobrol sama orang yang di bawah, dan ini adalah area santai di lantai 2-nya, bisa untuk 2 orang ya. Kemudian untuk jarak kita ke TV juga cukup lumayan, di kisaran 2,5 dengan satu meja. Jadi untuk nonton TV, untuk ngobrol di sini udah enak. Dan untuk jendela juga sudah disediakan sehingga pencahayaannya di sini bagus, sirkulasi udara ini bisa dibuka sehingga bakalan nyaman. Dan di bagian belakang ini juga bisa dibuka. Oke, itu teman-teman di lokasi Sukoharjo, Ngaglik Sleman, dengan luasan tanah 108 tipe 80, 3 kamar tidur 2 kamar mandi, karpetnya bisa 2. Ini dengan semi furnish harga 980 juta. Misalkan teman-teman menghendaki non furnish, ini di harga 920 juta. Oke teman-teman, legalitas lengkap, mau cash, KPR ini sudah bisa. Yang mau survei ke lokasi ini ataupun properti lainnya bisa kontak kami yang sudah punya lahan mau membangun. Kami ada tim konstruksi yang siap membantu mewujudkan rumah impian teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.